guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, kita akan lanjutkan mengenai 5G New Radio and feature-featurenya. Nah, ini adalah standarisasi 3GPP, yaitu rilis 15 pada jaringan 5G yang sifatnya itu masih NSA. Nah, kalau di jaringan 5G itu yang pertama, 5G itu mempunyai OFDM yang lebih scalable atau lebih bervariasi dibandingkan dengan jaringan si 4G. Oke? Jadi OFDM itu lebih banyak. Kemudian yang kedua, dia si jaringan 5G, slot bandwidth yang dihasilkan ya, slot bandwidth seperti ini itu akan lebih scalable juga dan lebih fleksibel. Yang ketiga, dalam AMC atau Adaptive Modulation Coding, jadi kalau Adaptive Modulation Coding itu kan pemilihan modulasi pada 4G berdasarkan jarak dari user ke site ya teman-teman. Kalau dekat dia menggunakan QAM, kalau jauh QPSA. Nah, kalau di jaringan 5G, AMC-nya ini itu dinamakan dengan Advanced Channel Coding. Jadi ini juga suatu cara untuk memilih si modulasinya juga. Nah, kalau di 4G itu kan ada satu cara saja ya, yaitu menggunakan turbo CRC. Kalau di sini ada dua cara, yaitu menggunakan LDPC dan CRC aided polar. Kemudian di jaringan 5G, dia sudah menggunakan Massive MIMO. Jadi Massive MIMO itu akan menghandle lebih banyak user, karena kan dia bisa dalam kilometer persegi itu kan bisa sampai 1 juta koneksi ya, sehingga dia menggunakan antena yang bisa menghandle banyak user tersebut. Nah, antena yang bisa menghandle itu adalah antena Massive MIMO, sehingga dia si usernya itu yang jumlahnya sangat banyak bisa mendapatkan daya yang terbaik. Kemudian yang kelima adalah 5G itu bisa bekerja di atas frekuensi yang besar. Jadi frekuensinya itu bisa sebesar millimeter wave, yaitu yang di atas 6 GHz itu. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka frekuensi atau cakupannya itu akan semakin sempit. Tetapi dia bisa menghandle banyak atau tinggi sekali frekuensinya. Dari kelima hal tersebut, kita akan bahas satu persatu, yaitu dimulai dari yang OFDM ini. Nah, kalau OFDM itu scalable, itu dia mainannya itu berkaitan dengan numerologi ya. Seperti yang sebelumnya kan saya sudah bilang ya, numerologi dalam 5G itu kan ada 6 biji ya, yaitu dari 0 sampai 5. Nah, kalau 0 dia menggunakan 15 kHz, seperti ini numerologi 0. Kalau yang 1 itu menggunakan 30, yang 2 itu menggunakan 60, dan yang ketiga itu menggunakan 120. Nah, kalau yang 4 itu bisa menggunakan 240 kHz. Dan kalau yang kelima adalah dia menggunakan 60 kHz sama seperti yang 2, tetapi dia menggunakan extended CP. Oke? Nah, seperti itu. Nah, kalau ini yang numerologi 0 itu sama aja kayak yang dipakai pada si 4G, ya kan? 4G itu kan ada bermacam-macam bandwidth ya, ada 1,4, ada 3, ada 5, 10, 15, 20, seperti itu. Makanya dia menggunakan 15 kHz saja. Nah, ini ada macam-macam OFDM yang dipakai pada jaringan 5G, yaitu di bagian downlink dan uplink ya teman-teman. Kalau downlink, dia akan memakai cyclic prefix OFDM. Terus kalau di bagian uplink itu bisa CP OFDM atau bisa DFT OFDM. Nah, kalau di jaringan 4G, itu kan uplinknya dia menggunakan single carrier FDMA. Nah, single carrier FDMA itu sama aja dengan si DFT ini. Jadi ini sama aja seperti single carrier FDMA di jaringan 4G. Nah, sekarang kita akan membahas dulu nih tentang cyclic prefix yang terdapat di jaringan si 5G-nya. Jadi cyclic prefix itu dia akan mempresentasikan 20% dari delay speed, di mana yang diambil hanyalah sebesar 10% saja. Nah, jadi cyclic prefix itu ada dua jenis ya teman-teman, ada yang normal, ada yang extended. Kalau yang normal di 5G itu ada 14 simbol, kalau yang extended itu ada 12 simbol. Kemudian dia juga berkaitan dengan slot dan subframe-nya.
Oke, kita akan bahas detailnya sebelah sini. Nah, ini adalah macam-macam numerologinya. Teman-teman, semoga ini kelihatan ya. Emang gambarnya agak kecil nggak apa-apa, karena di slide selanjutnya kita akan melihat gambar yang besar. Pokoknya di sini itu ada numerologi dari 0 sampai 5, pokoknya seperti itu. Dia ada jumlahnya itu ada 6. Yaitu yang 0 itu adalah 15 kHz, yang 1 itu 30, yang 2 itu 60, yang 3 adalah 120, dan 4 adalah 240. Nah, yang kelimanya apa? Yang kelimanya adalah numerologi 2 yang 60 kHz ini, tetapi dia menggunakan yang extended. Oke, seperti itu. Nanti masing-masing gambarnya itu adalah seperti ini ya. Kalau yang 0 itu seperti ini, sangat dempet gitu ya. Kalau yang 1 itu agak renggang, yang kedua itu lebih renggang. Ini semakin lama tuh semakin renggang subcarrier-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Gambarnya sama aja sebenarnya. Ini adalah ilustrasi ya dari penggambaran slot-slotnya. Kemudian kalau kita lihat secara lengkap itu seperti ini teman-teman ya. Ini adalah subcarrier yang dibawa. Subcarrier 15 itu membawa 14 simbol, di mana dalam satu simbolnya itu terdapat satu slot yang terdiri dari 10 frame. Nah, kalau yang 30 sama seperti yang sebelumnya, dia juga 14 simbol, tetapi di sini ada 2 slot. Dan kalau misalnya satu frame panjang itu, dia terdapat 20 subframe. Nah, untuk lebih jelasnya nih tentang pembagian ini, kita akan lihat perhitungannya di sebelah sini. Nah, jadi ini lebih jelas nih teman-teman. Jadi hasil dari sebelah sini ya, hasil sebelah sini akan kita bahas di sebelah sini. Nah, pertama-tama kita ngomongin dulu tentang numerologi yang ke 0 ya. Numerologi 0 itu, dia mempunyai kan simbol ada 14 ya. Dia ada 14 simbol. Kemudian, satu radio frame-nya, dia terdapat 10 subframe. Jadi, satu radio frame itu seperti ini. Ya, jadi satu radio frame itu ada sebuah kayak tempat untuk mengirimkan informasi, dan ini dinamakan dengan satu radio frame. Ya, yang saya barusan ini garis ini adalah satu radio frame. Kemudian satu radio frame itu defaultnya adalah dibagi menjadi 10 subframe. Jadi ini akan dibagi-bagi jadi 10 biji. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini defaultnya ya. Baik itu numerologi 1, 2, 3, dan seterusnya. Pokoknya dia satu radio frame, ada 10 subframe. Nah, pembedanya dengan numerologi yang lain itu adalah setiap satu radio frame itu dia terdiri dari 10 slot. Ya, dia terdiri dari 10 slot. Jadi, karena dia terdiri dari 10 slot, maka sama aja satu subframe ini adalah satu slot. Oke, karena dia sama-sama 10. Di mana satu radio frame itu sebesar 10 milisecond. Nah, jadi seperti ini. Jadi satu seperti ini akan dihitung menjadi satu subframe, di mana satu subframe ini adalah besarnya satu slot, yang waktunya adalah sebesar 1 milisecond. Caranya ini tinggal kita coret aja ya, satu nolnya nih 0 kita coret, jadi tinggal satu subframe, satu slot, dan 1 milisecond. Oke? Nah, berarti karena kita ada terdapat 14 simbol, berarti satu slot ini terdiri dari 14 simbol yang besarnya adalah 1 milisecond. Oh, jadi kalau kita menggunakan numerologi yang 0, maka dalam pengiriman satu slotnya itu sebesar 1 milisecond. Nah, kita lanjut ke numerologi yang ke-1, yaitu yang membedakan adalah dia jumlah satu radio frame-nya adalah 20 slot. Jadi, satu radio frame terdiri dari 10 subframe, ya, ini sudah kita ngerti. Kemudian dari 10 subframe ini, dia terbagi lagi menjadi 20 slot. Oke? Artinya, ketika dia terbagi menjadi 20 slot, kalau kita coret nih nolnya, berarti satu subframe ada 2 slot ya. Satu subframe ada 2 slot, jadi satu beginian, itu bisa dibagi 2, seperti ini. Kalau yang sebelumnya itu kan utuh ya teman-teman, satu subframe itu utuh. Kalau yang di sini dia bisa dibagi 2 karena dia terdiri dari 20 slot dalam satu radio frame seperti ini. Nah, berarti satu subframe itu ada 2 slot dan sebesar 1 milisecond ya. Maka
dalam satu slotnya saja, kalau kita hitung di sini ya saja, maka dia dalam satu slot itu mengirim datanya selama 0,5 milisecond. Kemudian ini adalah numerologi yang kedua, teman-teman. Yang kedua itu dalam satu radio frame terdiri dari 40 slot ya. Jadi satu beginian radio frame itu terdiri dari 40 slot, di mana berarti satu subframe-nya seperti ini itu terdiri dari 4 slot. Jadi ini ada 4 slot dibagi menjadi 4 biji. Oke? Nah, karena 4 slot itu sebesar 1 milisecond, maka satu slotnya itu sebesar 0,25 milisecond. Jadi semakin cepat dari yang numerologi 0 dan 1. Jadi begitu juga perhitungan di numerologi selanjutnya, yaitu numerologi 2 ya, yang bagian kelima, artinya dia yang 60 kHz ini menggunakan extended, artinya yang simbolnya itu ada 12. Kalau yang sebelumnya kan simbolnya 14 nih. Kalau yang ini ada 12. Kemudian yang ini juga numerologi yang ketiga sebesar 120 kHz. Yang ini numerologi 4 sebesar 200 kHz. Itu perhitungannya sama aja. Oke, kita lihat ya di sini numerologi 4 itu lebih cepat lagi. Jadi dia delay-nya itu sebesar 0,0625. Wah, ini bisa dikatakan hampir tidak ada delay ya, karena udah 0,0. Jadi kesimpulannya di sini adalah semakin besar kapasitas seperti ini ya, carrier-nya, semakin besar kapasitas carrier, maka kecepatan tiap slotnya itu semakin tinggi. Dikarenakan makin banyak data yang akan dibawa di sebelah sini, oke? Jadi itu adalah kesimpulannya. Kemudian untuk spektrum frekuensinya ya, di bagian use case baik itu MBB, URLC, MMTC itu akan fleksibel ya teman-teman. Jadi dia akan dibagi kapasitasnya itu berdasarkan QoS atau berdasarkan yang dibutuhkan di masing-masing use case sebelah sini. Nah, ini juga nih, jadi ini adalah perbandingan kecepatannya atau latensinya. Jadi latensinya ketika kita menggunakan 120 itu hanya sebesar segini. Ketika kita menggunakan 60, sebesar segini. Dan di mana semakin jumlah slotnya itu semakin banyak, ya, jumlah simbolnya semakin banyak, maka kecepatan transmisinya juga akan semakin cepat. Nah, kalau yang 15 itu kan sama kayak 4G ya. Dia dari sini ke sana nih. Sedangkan kalau misalnya kita nih menggunakan 120, wah kecepatannya bisa dicepetin, di-reduce gitu ya, dari yang panjang menjadi sebuah kecil seperti itu. Mantep ya kan 5G? Kemudian ini adalah ngomongin tentang advanced channel coding atau adaptive modulation coding pada jaringan 4G. Ya, kalau misalnya di 4G itu kan cuma ada turbonya doang. Nah, kalau di sini dia terdapat LDPC dan polar, di mana dia akan lebih cepat gitu ya teman-teman dibandingkan yang turbo. Kalau turbo kan di bawahnya grafik yang kedua ini gitu. Terus di jaringan 5G, karena dia bisa menghandle 1 juta koneksi ya per kilometer persegi, maka dia butuh dong antena yang mensupport hal tersebut. Nah, antenanya tuh apa? Antenanya tuh dinamakan dengan Massive MIMO. Nah, kalau yang sekarang teman-teman yang dipakai saat ini untuk jaringan 4G itu kebanyakan yang 2x2 ya. 2x2 tuh seperti ini, antenanya ada 2 gitu. Terus jarang sih sebenarnya yang pakai 4x4 ya. 4x4 ini jarang, tetapi yang paling sering itu 2x2. Ini untuk 4G. Nah, kalau yang 5G NSA itu di Indonesia kita masih pakai yang 8x8. Sedangkan kalau misalnya kita sudah menggunakan 5G yang SA ya, 5G SA, dia menggunakan massive. Artinya ini sudah banyak sekali antena, yaitu 64 kali 64. Wih, mantep ya Kak. Banyak sekali, di mana ketika kita menggunakan banyak sekali antena seperti ini ya, Massive MIMO, maka benefitnya adalah kapasitinya lebih besar, terus energinya juga lebih efisien, spektralnya lebih efisien, dan dia juga bisa menghandle single user ataupun multiple user. Untuk 5G itu frekuensinya akan dibagi menjadi 2 jenis teman-teman. Ada frekuensi 1, ada frekuensi 2. Kalau yang frekuensi 1 itu dari 0,4 sampai 6 GHz. Kalau frekuensi 2 itu menggunakan millimeter wave ya, jadi frekuensi tinggi yaitu 24 sampai 52 GHz. Dimana ini pasti kapasitasnya itu lebih besar, tetapi coveragenya itu sempit. Oke, karena dia frekuensinya itu tinggi.
Sedangkan kalau ini kapasitasnya itu tidak sebanyak yang frekuensi 2, tapi coveragenya itu luas. Kalau yang umum digunakan di dunia, kan seperti yang saya sudah sebutkan, bahwa mereka menggunakan frekuensi sebesar 3,5 GHz. Nah, 3,5 GHz itu terletak di band yang nomor 78, jadi N78. Di sekitar sebelah sinilah frekuensinya. Dan ini adalah yang umum digunakan. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, kita masih menggunakan frekuensi yang sebesar 2,3 GHz, ya digabung antara 2,3, 2,1, dan 1,8 tersebut. Itu kalau di Indonesia. Kalau di dunia dia memakai yang frekuensi band 78. Dan ini adalah frekuensi yang dipakai ketika menggunakan millimeter wave atau frekuensi yang tinggi, yaitu yang di sini yang paling umum dipakai frekuensinya yaitu sebesar 2,6, dan kalau ini yang umum dipakai adalah sebesar 2,4. Dia kan range-nya dari sini sampai sini ya. Nah, itu kalau yang umum digunakan tuh sebelah sini. Oke? Dimana ketika kita menggunakan frekuensi yang sangat-sangat besar seperti ini, maka coverage-nya itu akan semakin sedikit. Sehingga dia memerlukan antena masif itu, masif MAMO yang tadinya banyak banget ini, dalam jarak yang kurang dari 50 meter. Sehingga kita juga perlu memperhitungkan dalam penggunaan dana, yaitu CAPEX dan OPEX-nya, karena pasti lebih tinggi ya. Sedangkan di Indonesia sendiri kita masih fokus dalam mengembangkan 4G. Sampai sini dulu teman-teman pembahasannya. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai migrasi pada jaringan 5G.